8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Sementara mitos itu berkata, pelecehan hanya terjadi pada perempuan ketika di malam hari dan sedang sendiri. Siapa bilang? Tapi coba dengar, lokasi yang paling sering banyak terjadinya pelecehan seksual adalah ruang publik. Jalan umum, transportasi publik, sekolah, bahkan kampus. Semua itu adalah ruang publik, teman-teman. Tempat yang seharusnya terlindungi karena tertoreh kata publik di sana. Selamat datang di Pola, podcast Lentera. Already start recording. Ibu, Bella, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Denisa. Iya, Ibu terima kasih atas kehadirannya di sini untuk meluangkan waktu untuk kami gitu. Ibu ada kesibukan apa di hari ini? Atau untuk Satgas ini kesibukannya apa, Bu? Belakangan ini? Kebetulan hari ini karena memang dipanggil ke sini ya, Meluangkan waktu ya, Bu. meluangkan waktu untuk pergi ke sini ya. Iya. Di belakangan ini memang banyak sekali laporan-laporan kasus gitu yang datang ke kami, sedang penanganan juga gitu. Oke, Ibu, sebelum Ibu ini kan Ketua Satgas PPKS ya, Bu? Ya betul. Sebelum kita masuk ke topik-topik yang jauh nih, Bu, dari Ibu sendiri, kekerasan seksual itu apa sih, Bu? Oke. Biar teman-teman semua ini bisa tahu. Gitu. Kekerasan seksual ya, kalau kita lihat definisi kekerasan seksual itu terutama di perguruan tinggi ya, kita merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021. Iya. Jadi di Peraturan Menteri itu mendefinisikan kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan yang merendahkan, kemudian menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi yang terjadi karena ketimpangan relasi kuasa ataupun gender, yang itu bisa menyebabkan atau memberikan dampak pada penderitaan psikis atau fisik, dan juga mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, termasuk juga hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi secara aman dan optimal. Gitu. Oke. Ibu tadi sudah menjelaskan lengkap ya, Bu ya. Jadi kalau dari Ibu sendiri, ada nggak, Bu, ada standarisasi mengenai kekerasan seksual ini? Atau misalnya catcalling itu udah termasuk ini, atau hal-hal terkecil menggoda atau apa itu bisa termasuk dengan kekerasan seksual juga, Bu? Ya, jadi seperti tadi yang saya sebutkan itu di permen itu ada disebutkan kekerasan seksual itu ada dari verbal, kemudian ada yang dari fisik ya, ada yang non fisik, kemudian juga dari teknologi informasi dan komunikasi gitu ya. Jadi kalau secara verbal mungkin dengan peujaran yang negatif gitu ya tentang bentuk tubuh seseorang, misalnya menyebutkan manggil-manggil cantik, nah itu tuh sudah termasuk kekerasan ya. Iya. Nah, kemudian catcalling tadi ya, seperti yang Danisa sebutkan tadi juga termasuk kekerasan. Kemudian penyebaran yang banyak terjadi tuh penyebaran video atau gambar-gambar yang sensual ya, terkait korban seperti itu. Berarti teman-teman yang nonverbal ini termasuk juga nih teman-teman kekerasan seksual. Oke, Bu, kalau misalnya peran penting Ibu nih sebagai ketua Satgas atau Ibu membina kekerasan-kekerasan khususnya di kampus Unimal ini, Bu. Iya. Peran penting Ibu tuh apa, Bu, di sini, Bu? Oke. Kita di Satgas PPKS itu kita selalu merujuk pada Peraturan Menteri ya. Iya, Bu. Seperti di pasal 34 itu sudah disebutkan di Peraturan Menteri itu bahwa ada beberapa tugas dari satuan tugas Satgas PPKS ini. Ya, diantaranya pertama kami melakukan survei gitu. Survei terkait kekerasan seksual, berapa banyak terjadi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kemudian setelah menghimpun seperti itu, kemudian kami harus menyampaikan hasil survei itu ya, melaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi. Kemudian tahap pencegahan, kami melakukan sosialisasi terkait pendidikan seksual ya, kesehatan seksual. Kemudian
terkait kekerasan seksual, apa saja bentuk-bentuknya seperti itu, sosialisasi, kemudian penanganan pastinya ya. Jadi Paling ketika penting. ketika ada laporan kasus yang masuk itu kami tetap harus proses gitu, berapapun banyaknya kasus gitu. Oke, kalau begitu Bu berarti banyak lah Bu ya dari kasus-kasus tersebut bisa dilaporkan. Tidak termasuk untuk perempuan atau laki-laki, tapi keduanya bisa Bu ya dilaporkan di situ. Iya, jadi di dalam permen juga disebutkan Iya. bahwa korban itu bukan hanya perempuan tapi juga bisa laki-laki, dan kalau di perguruan tinggi itu ada dari beberapa unsur, misalnya dari mahasiswa, tendik, Iya. dari dosen, dan dari warga sekitar. Jadi lingkupnya itu bisa saja yang menjadi korban adalah dosen, kemudian mahasiswa atau tendik, kemudian yang pelakunya misalnya dari luar itu bisa dilaporkan juga ke Satgas. Kemudian kalau misalnya korbannya itu dari luar dan pelakunya adalah dari Sivitas Akademika Universitas, itu juga bisa dilaporkan sebenarnya. Itu akan kami proses juga. Gitu. Oke. Kalau untuk penanganan Bu, penanganan ini sebenarnya yang paling dipikirin sama mahasiswa ini. Ada ketakutan, ada kayak cemas, ini diproses apa enggak gitu Bu. Jadi penanganannya ini seperti apa Bu? Untuk kita dari proses melapor sampai penanganannya itu bisa dirincikan Bu? Oke, sebenarnya ini saya balik lagi ke peraturan menteri ya, karena kami memang bergeraknya berdasarkan peraturan menteri ya. Jadi kalau mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh Satgas itu ada 5 macam ya. Yang pertama kami menerima laporan, kemudian setelah menerima laporan itu kami melaksanakan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan itu kami panggil korbannya dulu untuk menceritakan kronologi kejadiannya seperti apa. Kemudian nanti kami juga akan memanggil saksi-saksi gitu. Kemudian yang terakhir baru kami panggil terlapornya gitu atau terduga pelaku ya. Nah seperti itu. Kemudian setelah pemeriksaan kami menyusun rekomendasi. Kemudian rekomendasi ini akan kami berikan kepada pimpinan perguruan tinggi, pada rektor gitu. Yang kemudian nanti rektor yang akan memberikan keputusannya seperti apa, sanksi yang akan diberikan seperti itu. Kemudian kami juga ada melakukan pemulihan itu pada korban ya biasanya, dan selama ini juga kami sudah melakukan konseling karena di Unimal ini kan ada unit layanan psikologi ya, jadi kami merujuk ke unit layanan psikologi untuk pemulihan korban. Kemudian ada juga tindakan keberulangan gitu. Oke, kalau dari proses pelaporan ini kan ada saksi, ada bukti ya Bu. Penjumlahan saksi ini harus ada berapa orang saksi minimal Bu? Atau ada pembatasan dari saksi-saksi itu ada nggak Bu? Saksi sebenarnya tidak terbatas ya, bisa berapa saja yang disebutkan oleh korban gitu, atau mungkin ada yang melihat kejadian itu atau teman korban itu tidak dibatasi. Jadi selama maksudnya kasus itu misalnya sudah banyak, ada juga ya kasus yang memang pelaku ini melakukan ke banyak korban gitu. Jadi kami panggil juga gitu. Iya betul Bu. Jadi Bu dalam proses ini pembuktian itu kan sangat diperlukan ya Bu. Kalau tidak ada pembuktian kayaknya itu nggak bisa diproses lah Bu. Sedangkan para mahasiswa nih, khususnya kita bahas yang di lingkup Unimal aja dulu Bu. Gitu. Kalau kita mengalami penekanan atau ancaman dan sebagainya, itu biasanya kita tidak mempersiapkan bukti Bu. Gitu. Jadi kayak bisa kalau misalnya kita melapor, Bu saya dapat pelecehan dari ini apa segala macam, tapi kita tidak menyiapkan bukti karena kita nggak ada kepikiran. Tiba-tiba Bu. Sebenarnya kalau dilihat dari kasus yang masuk ke kami sejauh ini ya, buktinya itu nggak mesti harus pada saat itu gitu. Jadi mungkin dari kasus yang banyak nih masuk kasus ke kami itu penyebaran gambar, video terkait si korban, kegiatan seksual gitu ya yang dilakukan si korban. Nah jadi buktinya itu bisa misalnya disebarnya di mana, misalnya di IG gitu. Nah itu screenshot aja bukti penyebaran itu gitu, itu boleh seperti itu. Kemudian
misalnya bukti chat ya bahwa si korban ini pernah mengancam maksudnya pelaku ini bisa pernah mengancam korban. Nah, itu bukti chatnya boleh diberikan gitu. Jadi nggak mesti, maksudnya buktinya betul pada saat terjadinya itu gitu. Bisa berikut. Kalau kita bahas elektronik nih Bu, mungkin ada beberapa kasus yang kalau buktinya itu dari chat nih Bu. Dari chat ini ternyata kurang Bu buktinya. Bahkan kita sudah berusaha nih, ternyata ada beberapa orang yang di chat seperti ini, tapi ternyata belum cukup Bu. Karena itu cuman sekedar chat. Apalagi Bu sekarang nih Bu, zaman sekarang ini kan pintar. Jadi mereka tuh melakukan berbagai cara biar buktinya itu tidak ada. Jadi bisa langsung telepon, kan nggak ada Bu. Kalau kita telepon nggak ada rekamannya, nggak ada apapun itu gitu Bu. Itu sepertinya sulitnya di situ Bu, di para mahasiswa. Kayak jadinya ini saya agak menyinggung tentang dosen-dosen yang agak itu Bu, apa segala macam, agak nakal lah sedikit itu. Mereka ini pintar Bu. Dia langsung telepon Bu, telepon si mahasiswanya, atau bisa juga beberapa mahasiswa ditelepon. Itu kan nggak ada bukti chatnya, nggak ada ininya. Itulah Bu yang kita pikirkan, ini gimana cara pembuktiannya, gimana cara kita bisa melapor ini tanpa buktinya cuman seperti ini aja, pasti kurang juga gitu Bu buktinya. Ada sebenarnya yang kasus yang seperti itu yang kami dapati. Ya seperti tadi saya sampaikan, ada beberapa nama nih yang muncul nih. Jadi kita panggil dari kesaksian dari nama-nama tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang yang menyampaikan cerita yang sama gitu, itu akan menjadi salah satu bukti juga gitu. Jadi buktinya itu nggak mesti dari chat ya, tapi kesaksian dari orang-orang yang lain yang terkait perilaku kekerasan seksual itu bisa jadi bukti dan bisa kita proses juga. Tadi kita sudah membahas tentang ya ibaratnya pelaku ini sudah terbukti lah secara sah melakukan tindak kekerasan seksual atau pelecehan dan sebagainya Bu. Itu kan dari yang saya baca nih Bu, dari undang-undang yang saya baca itu ada sanksi administratif yang ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau proses-proses yang seperti tadi kita sudah bahas, Bu, apakah ada penjelasan tentang kualifikasi dari sedang, ringan, dan berat ini, Bu? Iya, kalau dari kekerasan seksual yang terjadi itu kita bisa menilai ringan, sedang, berat itu memang perspektifnya korban gitu. Jadi kita bekerjanya kembali lagi ke perspektif korban. Jika kita lihat korban ini misalnya mengalami kekerasan seksual yang kalau bisa dibilang ringan lah gitu ya, masih ringan, istilah dipegang seperti itu, kemudian atau lewat verbal seperti itu, disampaikan lewat verbal. Nah, tapi ternyata si korban ini mengalami efek trauma yang berat sekali gitu ya. Jadi kita nggak bisa itu mengkategorikan itu jadi ringan gitu, tapi sudah ke sedang gitu ya, karena efek yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut memberikan dampak psikologis yang berat gitu bagi si korban. Jadi seperti itu. Kemudian ada sanksinya juga pastinya akan disesuaikan dengan perilaku kekerasan seksual yang tadi ya. Jadi sanksinya juga ada bentuk ringan, sedang, dan berat gitu. Dan itu juga semua sudah diatur di peraturan menteri itu. Oke Bu, berarti itu semua tergantung pada korban. Iya. Tapi sulit ketika korban itu Bu di bawah ancaman. Atau Bu, misal kasus penanganan ini korbannya ini jangan seperti ini, nanti kamu akan kena ini, nanti saya akan bertindak seperti ini, nanti akan saya pencemaran nama baik dan sebagainya gitu Bu. Itu yang sulit Bu. Jadi si para korban ini merasa yaudah kita ringankan saja, yang penting kita sudah melapor seperti ini. Tapi kan tindakan itu tidak berhenti Bu. Iya. Justru korban ini yang merasa terancam akan itu Bu. Iya. Itu yang sulitnya. Kalau sudah ada ancaman itu kita juga dalam peraturan menteri juga disebutkan bahwa Satgas itu wajib gitu ya, harus menjaga keamanan dari si korban ya. Jadi kalau sudah ancaman kita bisa melapor ke pihak yang berwajib gitu. Jadi betul-betul dijaga keamanan dari korban gitu, dari
baik di luar atau di lingkungan kampus itu Bu, Iya. itu akan dijaga Bu. Iya, betul. Gitu. Heeh. Karena Jadi kalau kita lihat ada pengancaman Bu, nanti nilainya saya ini, nanti Iya. nilai saya ini, kan kita jadi mahasiswa tuh kayak kenapa saya yang jadi saya korban loh, saya ini udah saya kena apa namanya diomongin sama orang-orang seperti ini, tapi justru saya yang dapat ininya gitu, imbasnya ibarat gitu Bu. Jadi kalau ada ancaman-ancaman seperti itu bisa dilaporkan aja, disampaikan kepada Satgas, nanti kami akan menindaklanjuti ancaman-ancaman itu. Jadi kita bisa menyurati pihak dekan misalnya untuk menghentikan si pelaku ini dalam proses akademiknya, atau kalau misalnya itu mahasiswa, kalau misalnya untuk dosen berarti dia harus dihentikan dulu sementara proses administrasinya seperti itu supaya tidak terjadi lagi ancaman-ancaman ini. Dari awal sampai akhir itu Bu. Betul. Sampai Oke. proses ini selesai ya, proses Berapa pemeriksaan. lama tuh Bu kira-kira proses penanganan tersebut? Proses penanganan itu nggak ada waktu yang pasti ya. Iya. Tergantung pada sejauh mana kasusnya gitu. Ada yang kemarin dalam waktu 1 minggu sudah selesai gitu. Kalau misalnya korban menginginkan proses kejadian ini dibawa ke ranah hukum gitu ya. Jadi kami mendampingi korban untuk ke kepolisian. Tapi jika misalnya kasusnya itu misalnya terjadinya ke banyak korban gitu, jadi kami kan harus memanggil saksi-saksi itu ya, yang akhirnya nanti pada akhirnya jadi korban juga gitu statusnya. Jadi itu akan memakan waktu yang lama karena perlu Penanganan yang lebih jauh lah iya, gitu ya. betul. Jadi bisa sampai 1 bulan seperti itu. 1 bulan paling cukup lama lah itu ya Bu sebenarnya. Iya, karena itulah tadi karena Iya. banyak ya Iya. banyak yang harus dikumpulkan, bukti-buktinya, data-datanya harus dikumpulkan seperti itu. Jadi agak lama prosesnya. Ketika proses itu udah berlanjut Bu, ada nggak satu kasus yang ternyata yang tidak sesuai dengan harapan para korban ini Bu? Ternyata misalnya pembuktiannya kurang atau tidak dinyatakan tidak bersalah. Sejauh ini ada Bu? Sejauh ini belum ada. Jadi kami tetap setiap kali kasus itu akan kami keluarkan rekomendasi, kami tanyakan dulu kepada korban. Ini korban inginnya seperti apa? Sanksi yang kami jatuhkan pada pelaku ini seperti apa? Gitu. Jadi kami tetap meminta saran dari korban. Korban maunya pelaku ini diapain nih gitu ya. Jadi itulah istilahnya. Yang tadi kualifikasi ringan Iya. administrasi itu ya Bu ya. Jadi, Itu tadi Ibu belum jawab nih Bu, apa kualifikasi dari sanksi administrasi Oh, ringan, oke. sedang dan berat itu Bu. Biar teman-teman semua tahu kan yang berat ini seperti apa, atau nggak pernah mengalami pelecehan-pelecehan di luar sana, ternyata ini termasuk sedang atau berat. Jadi bisa langsung dilapor segera gitu teman-teman. Jadi kalau yang sanksi yang ringan itu bisa berbentuk teguran tertulis, ya, teguran tertulis, kemudian juga sebagai teguran lisan ya, kemudian permintaan permohonan maaf secara tertulis yang nanti dipublikasikan di internal kampus atau di media sosial. Kemudian ada kalau itu yang ringan ya, kalau yang sedang itu bisa pemberhentian sementara. Kalau dia mahasiswa berarti pemberhentian sementara atau skors dari kegiatan akademiknya. Kemudian kalau misalnya itu dosen, berarti semua ya administrasi, kegiatan-kegiatan tridharma perguruan tinggi itu harus dihentikan gitu untuk beberapa waktu. Kemudian yang paling berat kalau yang administrasi berat itu pemberhentian selamanya ya. Jadi kalau mahasiswa itu DO, kalau dosen berarti dipecat gitu. Sejauh ini ada Bu yang DO Bu? Belum ya? DO belum ada, karena belum ada sanksi berat yang kita rekomendasikan. Iya. Tapi jika Satgas gitu memberikan rekomendasi sedang itu dari kan kita akan memberikan rekomendasi ke pimpinan perguruan tinggi. Namun jika rektor merasa ini harus dijatuhkan hukuman yang lebih berat itu bisa. Jadi kalau misalnya kami memberikan rekomendasi skors misalnya, tapi menurut rektor ini anak mahasiswa ini harus di DO gitu karena pelanggaran yang sudah berat ya. Nah itu bisa. Jadi melebihi dari rekomendasi yang diberikan Satgas. Gitu. Untuk rekomendasi ini
eh, biasa tindakan yang dilakukan itu apa Bu? Untuk dari yang ringan tadi, sedang dan berat itu kan termasuk tergantung korban tadi Ibu bilang kan. Iya. Nah, itu kualifikasinya tetap harus dari Ibu, dia masuk penjatuhannya ini dia harus permintaan maaf nih, dan korban juga sudah ACC. Harus seperti itu juga Bu? Dari kita kan buat rapat di tim Satgas, jadi kita bicarakan dari kasusnya berat atau ringan, sedang atau beratnya, kemudian dari korbannya, dari perspektif korbannya seperti apa. Nah, makanya kita putuskan, oh ini ternyata rekomendasi ringan atau ini rekomendasinya sedang, seperti itu. Jadi memang sudah dibicarakan di dalam tim gitu. Dan merujuk pada permen juga gitu. Iya. Gitu. Bu, misal nih Bu, misalnya saya bertanya-tanya aja nih Bu. Saya udah melapor, ini termasuk menurut saya ini berat nih Bu, berat sekali. Saya udah nggak terima, psikologi saya juga rusak misalnya Bu. Tapi ternyata dia cuma dapat ringan. Dari keputusan Ibu merekomendasinya juga ringan. Terus saya harus apa Bu? Terima kan, nggak mungkin kami terima gitu Bu. Iya, tapi itu nggak mungkin terjadi gitu kalau gitu, karena kita kan melihat juga, kita seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita mau menjatuhkan sanksi, kita memutuskan sanksi apa yang sesuai, kita tanya dulu kepada korban gitu, dan kita ada proses negosiasi lah di situ dengan korban. Tidak terkecuali oleh orang-orang yang punya jabatan gitu Bu, atau orang-orang yang emang punya sedikit kuasa lah gitu Bu. Itu tidak ini kan tidak berpengaruh, tetap harus diadilkan kan. Iya, betul. Misal kalau emang itu berat dijatuhinya gitu Bu. Betul. Oh begitu. Baik Bu, ini sebenarnya perbincangannya sangat serius ya Bu ya. Jadi Bu, kalau dari Ibu sendiri, sejauh Ibu menjadi ketua, apakah ada proses-proses yang menurut Ibu ini harus cepat diambil tindakan, atau bahkan ada mahasiswa atau mahasiswi yang kita tahu kasusnya tapi dia nggak berani melapor gitu Bu. Dia belum melapor tapi kita tahu, apakah kita bisa mengambil itu, kita advokasikan atau tunggu tetap anak atau korban itu melapor? Jadi kalau kami menerima laporan itu bisa berbagai bentuk ya. Jadi yang utama ya memang melalui G-Form yang sudah kami sebarkan di link di IG ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya ada teman korban atau misalnya dari pihak prodi atau dari fakultas itu tahu ada kasus ini, bisa juga melapor. Jadi kemarin baru-baru ini juga ada kasus yang seperti itu. Jadi dari jurusannya memang yang menyurati kami bahwa ada kasus yang perlu diproses gitu. Jadi kami terima dan kami proses gitu. Oke. Dari Ibu menjelaskannya lumayan cukup jelas, singkat dan padat nih teman-teman ya semua. Jadi Bu, pada kenyataannya kita mau seusaha apapun kan Bu, tapi gimana ya Bu, itu sebenarnya tidak terhingga korban-korban itu kan Bu. Itu yang sangat disayangkan. Dan dari pihak kita yang misalnya bertanggung jawab atas hal itu gak bisa meminimalisirnya misal seperti Bu. Dan Ibu sebagai ketua Satgas ini, gimana langkah Ibu untuk meminimalisir ini? Sedangkan kayak banyak sekali lah di mahasiswa ini pelecehan-pelecehan tersebut Bu. Meminimalisir, kita bicara meminimalisir itu kan berarti mencegah ya, mencegah. Supaya itu tidak terjadi lagi gitu, tidak banyak kasus yang terjadi ya di kampus ini kan. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita juga melakukan sosialisasi. Jadi untuk tahun kemarin kita melakukan sosialisasi, tahun ini belum. Rencananya akan dalam waktu dekat ini kita akan melakukan sosialisasi terkait itu bentuk-bentuk kekerasan seksual, kemudian bagaimana kalau misalnya kasus itu terjadi. Kemudian kami juga ada rencana selain sosialisasi, kami juga akan membuat bentuk spanduk, flyer gitu ya, banner yang menjelaskan tentang kampus ini kampus yang bebas dari kekerasan seksual seperti itu. Jadi mungkin begitu melihat spanduk itu, mahasiswa yang pelaku yang tadinya ingin melakukan itu jadi
itu ya, maksudnya tercegah lah gitu perilakunya seperti itu. Oke, Bu. Ini ada satu yang saya pikir cukup mengkhawatirkan juga, dan mungkin mahasiswa-mahasiswa ini bertanya-tanya yang di rumah, Bu. Iya. Sebelumnya ini, pas sebelum Ibu ya, Pak Yus, itu menyatakan ada 9 kasus, Bu. Ini pertanyaan. Iya, ini semua mahasiswa ini menanyakan kemana keadilan itu, gitu, Bu. Gimana prosesnya? Kenapa nggak ada yang tahu ini? Tindakan apa yang dilakukan itu kenapa, gitu, Bu? Oke. Jadi kembali lagi saya merujuk pada permen ya, Baik, dari Bu. saya. Ya, jadi di permen itu memang apa namanya? Yang pertama memang disebutkan bahwa itu bisa dilihat di pasal 12 ya. Pasal 12 ya. Pasal 12. Sorry. Nggak apa, Bu. Apa ya? Bentar, mana ya? Nah, kode etik ya. Pasal 35 ya. Pasal 35 itu terkait kode etik Satgas PPKS ya. Iya, Bu. Di situ tertulis bahwa Satgas PPKS itu harus menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan. Jadi artinya di situ bukan saja korban yang dirahasiakan, tapi juga pelaku, kemudian saksi. Kemudian juga menjamin keamanan korban, saksi, dan atau pelapor gitu. Jadi karena kode etik itu, jadi kami memang tidak bisa mempublikasikan siapa pelakunya dan apa namanya sanksi yang dijatuhkan pada pelaku seperti itu. Namun dari 9 kasus yang tahun kemarin ya, berarti ini ya, tahun kemarin 9 kasus ini semuanya sudah diselesaikan gitu. Ya, sudah kami berikan, ada yang sudah kami berikan rekomendasi, sanksi, kemudian ada yang kami serahkan ke kepolisian karena memang perlu proses hukum di situ gitu. Dan korban juga meminta memang harus diselesaikan dengan proses hukum, secara hukum seperti itu. Jadi sudah selesai semua, sebenarnya sudah ada rekomendasi gitu, dan rekomendasi tidak kita publikasikan, kita berikan langsung kepada rektor. Jadi tindakannya itu emang lebih banyak untuk merekomendasikan seperti itu ya, Bu? Sanksi, iya, betul. Dari buat ke pihak kepolisian atau penegakan hukumnya belum sejauh ini nggak semua lah ya, Bu? Karena kalau Satgas PPKS itu hanya memberikan sanksi administratif gitu, jadi bukan sanksi hukum karena bukan polisi kami. Gitu. Tapi mendampingi sampai prosesnya selesai. Berarti sejauh ini masih yang dari Ibu untuk merekomendasikan, tapi ada yang untuk ditegakkan di proses keadilan polisi itu yang sejauh ini yang melapor itu untuk kasus-kasus pelakunya itu orang luar. Gitu. Jadi yang diserahkan ke polisi ini penyebaran video atau gambar porno ya. Nah, itu sudah diserahkan ke polisi dan mungkin polisi yang sudah menangani ya, apa misalnya memblok atau penanganan polisi. Orang luarnya ini masih mahasiswa Unimal atau emang masyarakat atau gimana, Bu? Di luar Unimal. Di luar Unimal. Iya. Ada semua waktu itu 9 kasus itu, Bu? Enggak 9, tadi kan saya sampaikan ya, ada yang kami keluarkan rekomendasi, rekomendasi itu yang kami keluarkan rekomendasi sanksi administratif itu yang pelakunya dari dalam mahasiswa Tendik ya. Tapi kalau yang sudah melibatkan orang luar, pelakunya dari luar itu diserahkan ke polisi seperti itu. Nah, jadi Bu, sebenarnya pemberian sanksi ini kan untuk memberi efek jera, Bu. Sedangkan pempublikasian itu dirahasiakan. Jadi mungkin para pelaku di luar sana, Bu, bebas berkeliaran karena tidak tahu apa yang dijatuhi dari pelaku kekerasan seksual ini atau pelecehan ini, Bu. Karena adanya perahasiaan publikasi identitas itu. Jadi pelaku-pelaku di luar sana ini
kalau dilaporin paling apa, dan belum ada data yang mereka lihat mungkin. Jadi mereka berpikir, Bu, ini kalau saya melakukan ini saya bisa dapat ini kayak sebelumnya, ada loh yang ini kena, ada ketakutan lah gitu kalau itu bisa dipublikasi sebenarnya kan, Bu. Iya, sebenarnya gini, jadi kita kan tadi perspektif korban, ya, korban maunya gimana. Kemudian setelah kita mengeluarkan rekomendasi sanksi, kemudian biasanya kita menyampaikan juga kepada korban, ini sudah diproses dan ini sudah diberikan sanksi, gitu. Jadi korban pun tahu bahwa si pelaku sudah diberikan sanksi, gitu. Ada contoh yang diskors, mahasiswa yang diskors, gitu. Nah itu sudah diberikan sanksi dan sudah berjalan, dan si mahasiswanya, korbannya sudah tahu bahwa ada hukuman buat si pelaku, seperti itu. Berarti kalau dari pelakunya mahasiswa ini lebih banyak ke restoratif justice ya, Bu ya. Lebih dari sanksi lebih dari penjatuhan ke sanksi administrasinya aja ya, Bu? Karena memang kita bergerak di penjatuhan sanksi administrasi. Iya, berarti Bu kalau seperti itu ketika sudah usai, sudah mendapatkan sanksi itu, Bu, apakah ada pengawasan terhadap pelaku itu, Bu? Di dalam permen juga disebutkan kita juga harus merujuk pelaku untuk mendapatkan konseling, ya. Jadi supaya ada pencegahan keberulangan tindakan tersebut. Jadi kita merujuk pelaku untuk menjalankan konseling di lembaga yang kita tunjuk, gitu. Ada yang di unit layanan psikologi, kemudian ada juga yang dari luar, gitu. Oke, Bu, berarti sebenarnya gini, Bu, dari yang saya dengar dan Ibu sampaikan tadi, ketika dia sudah mengalami konseling dan sebagainya kan, Bu, tapi tidak ada yang bisa menjamin sebenarnya kan. Iya, betul. Yang paling dikhawatirkan ketika pelaku ini bisa melakukan yang lebih daripada apa yang sebelumnya, itu, Bu. Apalagi kalau misalnya tadi ringan, yang ringan ini cuma tertulis, bisa aja dia melanggar, bahkan bisa saja ibu bahkan tidak tahu dia mengulangi lagi apa tidak, atau mungkin korban yang tidak melapor gitu, Bu. Kalau misalnya memang terjadi lagi keberulangan, sanksi yang diberikan itu bisa jadi berat, gitu. Jadi kalau memang terjadi lagi dan ada yang melapor dia melakukan lagi, misalnya sesuatu yang lebih berat gitu ya, maka sanksinya yang dijatuhkan akan berat. Misalnya seperti pemberhentian gitu ya. Oke, ini tadi kita sudah berbincang-bincang cukup jauh lah ya, teman-teman. Kalau boleh, Bu, ini saya mewakili mahasiswa lah, Bu. Itu Ibu kan memiliki data apa penjatuhan hukumannya ada ringan, sedang, dan berat itu. Kami tidak meminta data atau identitas dari si pelaku, Bu. Tapi apakah boleh kami minta ada pempublikasian kalau memang itu sudah dijalankan? Kami tidak meminta data pelakunya. Kalau emang itu prosedurnya harus menutupi atau merahasiakan identitas korban, itu mungkin teman-teman bisa mengerti. Tapi yang kami inginkan, kami ingin data sampai mana gitu ya prosesnya seperti apa. Itu saja sih, Bu. Sebenarnya tahun lalu juga Bu Yu sudah mempublikasikan kan di sosial media bahwa sudah 9 kasus yang kami selesaikan dan sudah ada rekomendasi gitu. Tapi kalau misalnya nanti memang perlu secara detail gitu ya, apa kasusnya, apa itu nanti kita bicarakan lagi dengan tim. Tapi seperti yang tersebut dalam permen, kami juga nggak mau kan nanti jadi diberikan sanksi pula dari kementerian ya, bahwa kita tetap harus menjaga kode etik dari Satgas gitu. Jadi paling mungkin bisa disampaikan, dipublikasikan berapa kasus yang sudah kami tangani, terus apakah sudah selesai, sanksinya apa, seperti itu bisa. Tapi dengan tidak menyebutkan identitas baik itu pelaku, korban ataupun saksi. Gitu. Oke. Ini teman-teman pasti bingung nih gitu kan. Jadi kayak ini gimana caranya? Pasti penasaran, Bu. Siapa yang melaporkan? Pelaku ini siapa? Apa segala macam. Jadi mungkin ada
oh ternyata dia pernah seperti ini gitu. Jadi kalau kita tidak dipublis kan kita jadi tidak tahu gitu. Mungkin kita bisa jadi korban selanjutnya dan sebagainya gitu kan Bu. Mungkin datanya nggak perlu detail Bu, nggak perlu. Jadi cukup ya tadi saya sudah sampaikan sampai mana saja gitu. Tapi ada yang begini ya, Denisa. Ada pelaku yang memang dia memang melakukan, tapi namanya semua manusia kan bisa berbuat salah ya, hilaf gitu ya. Saya bukan membela pelaku, tapi ketika misalnya sudah diberikan penjatuhan hukuman sanksi yang berat ya, kemudian dia sudah bisa dikatakan insaf gitu ya, misalnya sudah apa namanya nggak begitu lagi lah. Iya, berjanji tobat, dia tidak melakukannya lagi. Sedangkan kita sudah mempublikasikan bahwa ini adalah pelaku dan dia harus dijauhi, kemudian dia akan menerima sanksi sosial kan. Iya. Nah, itu kan bagaimana nanti untuk keberlanjutan dia, sedangkan dia sudah bertobat, dia sudah berjanji tidak melakukannya lagi, bahkan dia sudah berubah, memang sudah berubah. Ada yang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah memberikan sanksi sosial, itu akan terbawa terus sampai dia selesai, sampai seumur hidup lah gitu ya. Nah itu sangat tidak adil bagi si mahasiswa ini, apalagi mahasiswa itu kan perlu dibimbing ya, perlu ada bimbingan. Nah seperti itu. Itu kalau misalnya kasusnya. Tapi Bu, gini Bu, kalau kita lihat sebenarnya dengan kasat mata Bu, sebenarnya pelaku kejahatan atau kekerasan seksual dan sebagainya itu kan dari kepolisian juga biasanya ada putusan gitu Bu. Putusan itu sebenarnya dipublikasi juga Bu. Sebenarnya siapa saja bisa melihat, siapa saja bisa, oh ternyata gini. Bahkan di internet, di TikTok apalagi tuh platform apa segala macam itu banyak juga sebenarnya Bu. Jadi kalau misalnya dirahasiakan pelakunya, publikasi ini dirahasiakan, sebenarnya yang di luar kampus pun atau dari manapun itu sebenarnya pasti dipublikasikan dan sebagainya, bahkan di platform, di putusannya sendiri pun kadang ini Bu dibuka gitu. Jadi kita siapa saja bisa melihat sebenarnya Bu. Gitu. Sebenarnya yang dikhawatirkan ini identitas korban, lebih ke si korbannya inilah, kita harus berpihak kepada korban. Mau gimana pun dia sudah tobat atau seperti apa Bu, tapi tetap yang dilakukan adalah kejahatan, menimbulkan korban, dan ada pihak yang dirugikan, seperti itu bukan Bu? Iya. Tapi ada juga kasus di mana ketika dipublikasikan identitas pelaku dan cerita itu akan tertulis gitu ya di sosial media, kemudian si korban ini membaca kembali tentang itu akan juga semakin membuat dia berdampak ke psikologisnya sebenarnya. Jadi semakin dibuka kasus itu, maka akan semakin berat dampak psikologis yang dirasakan oleh si korban. Itu. Iya, itu sebenarnya itu dua pihak lah, kita tengah-tengah gimana dari si korban dan si pelaku. Tapi sebenarnya kalau dibilang, maaf ya Bu, kalau dibilang si pelaku ini nanti ada tekanan mental apa segala macam, korban lebih dulu merasakan itu. Traumanya bisa juga sampai seumur hidup. Bahkan kalau misalnya ada publikasi tentang dia dilecehkan dan sebagainya, itu kan juga sampai selamanya juga sebenarnya kan dua-duanya Bu. Iya. Iya kan? Iya, maksud Ibu korbannya nih nanti, yang korbannya membaca tentang berita itu, dia akan teringat lagi tentang cerita itu ya kan? Jadi itu yang berdampak pada korbannya gitu, bukan pada pelaku. Kalau pelaku ya mungkin itu jadi efek jera juga buat dia kan. Tapi kalau korban, misalnya korban membaca ulang cerita itu, kemudian semua orang membicarakan tentang cerita dia, bagaimana psikisnya, bisa kita bayangkan gimana dia down gitu ya. Walaupun si pelaku sudah diberikan sanksi gitu. Oke, Bu Indri, kita sudah berbincang-bincang hangat Bu. Jadi ada sedikit pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Kita kebetulan ada buka Q&A Bu, dari BEM sendiri. Jadi Bu, ada pertanyaan dari... Banyak yang tertarik ya. Karena ini
apa ya, apalagi kemarin ada kerusuhan, ada Iya. masalah itulah. Jadi lumayan ini topiknya gitu kan. Mm. Jadi ada pertanyaan Bu dari Rido BHG. Kenapa pelaku pelecehan seksual di Unimal nggak dipublis untuk memberi hukuman? Kata dia gitu Bu. Memberi hukumannya aja. Berarti dia menitik beratkan kenapa memberi hukumannya itu tidak dipublis. Tadi mungkin sudah Ibu jawab ya. Iya. Tapi mungkin kalau pandangan Ibu mau menanggapi lagi, boleh Bu dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari siapa Rido ini Bu. Iya, sebenarnya sudah dijawab juga tadi ya, sepanjang kita berbincang tadi ya, Denisa ya. Jadi tidak dipublis itu karena memang Satgas PPKS itu terikat oleh kode etik dari peraturan menteri ini. Jadi memang kita tidak mempublikasikan siapapun yang terlibat dalam pelaporan kasus gitu. Ya. Oke, semoga itu terjawab ya Rido. Terus yang kedua dari Queen Improvement katanya, kalau pelecehan dari pacar, apa boleh speak up tanpa bukti? Gimana tuh Bu? Terus dia juga minta solusinya. Solusinya gimana dong kata dia? Gimana dong Min katanya? Bentuk pelecehannya gimana itu? Kenapa kok bisa nggak ada buktinya? Gitu? Iya, ini sebenarnya kan Nggak. dari pacar kan Bu. Dari Berarti dia pacar. menyetujui berarti Bu. Iya. Pacar. Sebenarnya. Kalau suka sama suka itu bukan kekerasan seksual namanya Iya. ya. Kalau persetujuan antara dua belah pihak itu teman-teman nggak bisa disebut dengan pelecehan teman-teman. Iya. Gitu. Ya ini juga apa namanya sedikit apa ya namanya saran ya. Iya. Jadi kalau misalnya ini mahasiswa-mahasiswi yang pacaran ini, kalau lagi pacaran tuh lagi bucin-bucinnya semua mau dilakukan gitu. Jadi Iya. tolong maksudnya jangan sampai seperti itu nanti karena akan ada penyesalannya gimana ketika putus misalnya video yang sudah disebarkan seperti itu ya. Jadi memang penyesalan itu datangnya belakangan ya. Teman-teman dengerin kata dosen psikologi sekaligus ketua Satgas PPKS ini teman-teman. Apa resiko pacaran itu ya nanti penyesalannya itu teman-teman gitu. Terus pertanyaan yang ketiga nih Bu, harus gimana korban dari pulih sebentar lagi? Pulih sebentar lagi. Sebentar lagi katanya pulih Bu. Katanya gini, harus gimana korban bersikap ke pelaku yang tidak sadar atas kesalahannya? Gitu Bu. Yang pertama kalau misalnya merasa menjadi korban itu harus lapor dulu ya, harus lapor. Kemudian ketika sudah dilapor kita proses, kemudian ketika kita proses kan kita akan memanggil si pelaku ya. Jadi di situ juga ada proses edukasi pada pelaku bahwa yang dia lakukan adalah sudah termasuk kekerasan seksual dan dia harus diberikan sanksi. Nah itu seperti itu dengan seperti itu dia akan tahu bahwa perilaku yang dilakukan itu ada salah gitu. Oke. Itu ya teman-teman ya, perilaku itu adalah salah teman-teman. Apapun itu kalau udah melecehkan atau merugikan satu pihak itu sudah salah teman-teman. Jadi ini ada satu lagi Bu, mau lapor tapi malu katanya. Bisa pakai anonim aja nggak Min katanya. Itu bisa nggak Bu? Waduh itu susah itu kalau pakai anonim, kita nggak bisa proses nanti. Iya. Ya, Untuk kita proses ke anonim ya. Itulah teman-teman. Satgas ini bisa menjamin kan Bu? Bisa menjamin identitas kerahasiaan dari si pelapor ya Bu. Jadi kalau misalnya emang teman-teman mau melapor atau segala macam, tidak perlu sungkan-sungkan atau tidak perlu malu karena identitas itu dan apapun yang teman-teman laporkan itu akan dirahasiakan gitu. Untuk pertanyaan terakhir untuk penutup nih Bu. Ada lagi ya? Ya, enggak ini dari kami Bu, pertanyaan penutupnya. Apakah ada rencana ke depan dari Satgas untuk kampus kita ini Bu? Untuk apalagi untuk maba ini Bu, biar tahu teman-teman ini. Oke. Seperti tadi sudah saya sampaikan juga ada rencana kita melakukan sosialisasi ke seluruh mahasiswa. Jadi bukan hanya mahasiswa, kita juga melakukan ke dosen, kemudian ke pimpinan juga perlu karena pimpinan perlu tahu bahwa ini tuh kasus yang perlu dapat perhatian khusus gitu ya. Jadi kita sosialisasikan, kemudian untuk maba juga
seperti tahun kemarin kami juga mensosialisasikan di acara PKKMB, sama seperti tahun ini juga, dan mungkin nanti ada fakta integritas yang akan kita bagikan supaya di situ tertulis bahwa tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual seperti itu. Kalau sudah ada fakta integritas kan sudah, maksudnya sudah tergerak ya, ada warning gitu, itu istilahnya dia gitu, Denisa. Oke teman-teman, jadi sudah cukup lah ya perbincangan hangat kita Ibu. Jadi mungkin penjelasan yang telah Ibu Ella berikan selaku Ketua Satgas PPKS bisa menjawab pertanyaan teman-teman dan menjawab kekhawatiran dari teman-teman semua. Terima kasih Ibu atas kesediaannya untuk hadir di sini. Nanti kalau ada kesempatan kita berbincang lebih lanjut ya Bu. Ya, Insya Allah. Terima kasih Bu. Sama-sama, Denisa. Ya.